Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Oke, kali ini Bu Ari akan menyampaikan materi mengenai relasi dan fungsi. Yang pertama yaitu relasi. Relasi antara himpunan A ke B adalah suatu aturan yang menghubungkan atau memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Sebagai contoh di sini, misalkan ada nama anak yang anggota himpunannya adalah Mario, Sally, Yuliana, dan Dewi. Dan ada himpunan makanan yang beranggotakan bakso, pempek, dan somai. Keterangannya di sini adalah Mario suka makan bakso dan siomay. Sally suka makan bakso. Yuliana suka makan pempek. Dan Dewi suka makan pempek dan siomay. Maka nama hubungan atau relasinya adalah suka makan, yaitu relasinya R. Untuk menyatakan relasi ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan diagram panah. Yang kedua dengan grafik kartesius. Yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Sebagai contoh kita diskusikan ya. Di sini diketahui ada himpunan A yang beranggotakan 2, 3, 5 dan anggota himpunan B yang beranggotakan 3, 4, 5, 6. Tentu tunjukkan relasi faktor dari. Nah, relasinya adalah faktor dari himpunan A ke himpunan B dengan menggunakan yang pertama diagram panah, B grafik kartesius, dan C himpunan pasangan berurutan. Di sini kita akan menyajikannya dalam diagram panah. Ingat, himpunan A anggotanya 2, 3, 5, B himpunan anggotanya 3, 4, 5, 6 dan relasinya adalah faktor dari. Maka penyajiannya dalam diagram panah, himpunan A 2, 3, 5, himpunan B 3, 4, 5, 6 dan relasinya adalah faktor dari. 2 faktor dari 4, 2 juga faktor dari 6, 3 faktor dari 3, 3 juga faktor dari 6, 5 faktor dari 5. Jadi bentuk diagram panahnya seperti ini. Kemudian untuk grafik kartesiusnya atau diagram kartesiusnya. Nah, kita sajikan di mana yang mendatar atau sumbu mendatarnya adalah sumbu X-nya adalah untuk himpunan A, vertikalnya atau sumbu Y-nya adalah untuk himpunan B. Ingat, relasinya adalah faktor dari. Tadi 2 faktor dari 4. Nah, 2 juga faktor dari 6. Nah, dikasih titik. 3 faktor dari 3. 3 juga faktor dari 6. 5 faktor dari 5. Nah, maka bentuk grafik kartesiusnya adalah seperti itu. Untuk himpunan pasangan berurutan, tadi relasinya faktor dari. Maka di sini 2 faktor dari 4 maka ditulis 2,4. 2 faktor dari 6 maka ditulis 2,6. 3 faktor dari 3 ditulis 3,3. 3 faktor dari 6 maka ditulis 3,6. Dan 5 faktor dari 5 maka ditulis 5,5. Jadi bentuk pasangan himpunan pasangan berurutannya adalah seperti itu. Jangan lupa kanan kirinya dikasih tanda kurung kurawal. Kemudian untuk fungsi atau pemetaan, kita misalkan dulu ada diagram panah dengan relasinya adalah hari lahir dari teman sekelompokmu atau beberapa keluargamu. Contoh di sini ada himpunan A yang terdiri dari Rina, Dewi, Ara, dan Yuda.
dan himpunan B yang terdiri dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, yaitu nama-nama hari dalam satu minggu. Ada 7 hari. Relasinya adalah hari lahir. Rina lahir pada hari Kamis. Dewi lahir pada hari Senin. Ara lahir pada hari Kamis. Yuda lahir pada hari Sabtu. Nah, kita lihat. Apakah ada anak yang hari lahirnya sama? Ada tidak? Oh, ada. Yaitu Rina dan Ara. Yaitu hari lahirnya sama. Yaitu sama-sama hari Kamis. Nah, apakah ada anak yang hari lahirnya lebih dari satu? Ada tidak? Oh, tidak ada. Kita lahir hanya satu kali, maka tidak mungkin kita memiliki 2 hari lahir. Kemudian, apakah ada anak yang tidak memiliki hari lahir? Nah, semua punya hari lahir. Semua orang di dunia punya hari lahir kalau dia lahir ke dunia. Nah, maka di sini bisa disimpulkan bahwa untuk fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke B adalah jika setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu pasang pada anggota himpunan B. Jadi A selalu punya pasangan di himpunan B, walaupun mungkin pasangannya B-nya itu sama, boleh. Di sini kita lihat himpunan A, Rina, Dewi, Ara, Yuda itu adalah disebut domain, yaitu domain atau daerah asal yang anggotanya tadi Rina, Dewi, Ara, dan Yuda. Di sini ada kodomain atau daerah kawan yang anggotanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dengan relasi hari lahir. Maka di sini tadi Rina hari Kamis, Dewi lahirnya hari Senin, Ara hari Kamis, dan Yuda hari Sabtu. Maka di sini ada daerah hasil atau yang namanya rank, ya, yaitu himpunannya anggotanya adalah Senin, Kamis, dan Sabtu. Untuk penyajian fungsi atau pemetaan dengan diagram panah, dari tadi sudah dicontohkan. Nah, ciri-cirinya yaitu jika setiap anggota A mempunyai tepat satu panah, ya, tepat satu panah ke anggota B, ya. Semua anggota A punya satu panah ke anggota B. Rina ke Kamis, Dewi Senin, Ara Kamis, Yuda Sabtu. Jadi semua anggota A punya panah ke B. Sama juga nggak apa-apa, yaitu Rina dan Ara tuh sama-sama hari Kamis. Kemudian untuk ilustrasinya, ilustrasi fungsi. Nah, di sini ada anggota A dan B. Nah, ternyata semua anggota A mempunyai tepat satu pasang di anggota B. Ya, maka ini adalah fungsi. Contoh yang kedua. Di sini himpunan anggota A ada yang mempunyai 2 pasang ke anggota B, yaitu yang terakhir itu ada 2 pasang. Maka ini bukan fungsi, sebab ada anggota A yang mempunyai 2 kawan atau 2 pasang. Contoh yang ketiga. Nah, di sini bukan fungsi. Kenapa? Sebab anggota A ada yang tidak mempunyai kawan atau pasangan di B. Jadi ingat, fungsi itu semua harus mempunyai pasangan atau kawan, tapi pasangannya hanya satu. Untuk penyajian dalam diagram Kartesiusnya. Nah, di sini untuk sumbu X-nya sebagai himpunan A, sumbu Y-nya sebagai himpunan B, ya. Dengan relasi hari lahir. Rina tadi lahir pada hari Kamis, Dewi lahir pada hari Senin, dan Ara lahir pada hari Kamis, Yuda lahir pada hari Sabtu. Nah, ciri-ciri pemetaan pada diagram Kartesius yaitu jika setiap anggota A mempunyai tepat satu titik. Ya, jadi setiap anggota A mempunyai tepat satu titik.
Kemudian untuk menuliskannya dalam atau menyajikannya dengan pasangan berurutan, himpunan pasangan berurutan. Dari diagram panah kita masukkan ke himpunan pasangan berurutannya. Rina Kamis, berarti Rina, Kamis. Dewi lahir dari Senin, maka Dewi, Senin. Ara lahir dari Kamis, maka Ara, Kamis. Yuda lahir dari Sabtu, maka Yuda, Sabtu. Nah, di sini dilihat di bagian depan atau sumbu X-nya, koordinat X-nya itu tidak ada yang sama, yaitu Rina, Dewi, Ara, Yuda. Tapi untuk Y-nya, koordinat Y-nya ada yang sama, yaitu Kamis, itu boleh. Yang penting yang di depan atau koordinat X-nya tidak boleh ada yang sama. Sebagai contoh di sini, dari himpunan pasangan berurutan berikut, manakah yang merupakan fungsi? Nah, yang A. Kita lihat koordinat X-nya atau yang depan ini 1, 1 lagi, 2, 3. Oh, ternyata ada yang sama, yaitu 1, 1. Nah, maka ini bukan fungsi sebab anggota A ada yang sama atau koordinat X-nya ada yang sama, maka bukan fungsi. Contoh yang B, yang koordinat X-nya dilihat 1, 2, 3. Oh, ternyata tidak ada yang sama, maka ini adalah fungsi. Contoh yang ketiga yang C, kita lihat koordinat X-nya 3, yang depan itu 5, 7. Tidak ada yang sama. Itu juga merupakan fungsi walaupun koordinat Y-nya semua sama, yaitu 1. Tapi karena koordinat X-nya tidak ada yang sama, maka itu tetap fungsi. Yang D, 2, 3, 4. Ayo, ada yang sama apa tidak? Iya, betul sekali, tidak ada yang sama koordinat X-nya, maka ini adalah fungsi. Kemudian untuk menentukan nilai fungsi, notasi fungsi dapat dituliskan sebagai berikut. Fx ke Y yang dibaca dengan F memetakan X ke Y, ya. Maka dapat dinyatakan dengan Fx, F dalam kurung X. Maka rumus fungsi dapat ditulis dengan Fx sama dengan Y. Untuk menghitung nilai fungsi dapat digunakan rumus Fx sama dengan Ax plus B. Sebagai contoh yang pertama di sini, diketahui fungsi Fx yang memetakan X plus 2 dengan daerah asal fungsi yaitu himpunan X sedemikian rupa sehingga X lebih dari 1, X kurang dari 6, di mana X anggota bilangan asli. A. Tentukan rumus fungsinya. B. Tentukan daerah asal fungsi. C. Tentukan daerah hasil fungsi. Kemudian D. Bayangan negatif 3. E. Jika Fx sama dengan 15, maka tentukan nilai X. F. Nyatakan fungsi tersebut dalam diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Yang pertama, rumus fungsinya berarti bisa ditulis Fx sama dengan X plus 2. Kemudian daerah asalnya yaitu tadi anggota himpunan X sedemikian rupa sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 6 dengan X anggota bilangan asli. Maka anggota himpunan bilangan asli yang lebih dari 1 dan kurang dari 6 yaitu himpunannya 2, 3, 4, 5. D. Yang C daerah hasil atau ranknya atau Fx sama dengan plus 2. Kita cari dulu. Untuk X sama dengan 2. X sama dengan 2 dari mana? Tadi dari daerah asalnya. Untuk X sama dengan 2 maka F2. Nah, X-nya diganti dengan 2. Maka sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Untuk X sama dengan 3 maka F3, X-nya juga diganti dengan 3.
3 tambah 2 sama dengan 5. Untuk X sama dengan 4, maka F4. X-nya diganti 4. 4 tambah 2, 6. Untuk X sama dengan 5, maka F5. 5 tambah 2, 7. Jadi dari hasilnya atau ranknya adalah himpunannya 4, 5, 6, 7. Bayangan dari negatif 3. Nah, ini berarti X-nya sama dengan negatif 3. Kalau dari rumus F-3 berarti X-nya diganti negatif 3. X plus 2, maka jadinya negatif 3 plus 2 yaitu sama dengan negatif 1. Jadi bayangan dari negatif 3 adalah negatif 1. Atau F-3 sama dengan min 1. E. Nilai X jika Fx-nya sama dengan 15. Fx sama dengan X plus 2 sama dengan 15. Kita mau mencari nilai X-nya. X plus 2 sama dengan 15. Maka X sama dengan 15 dikurangi 2. Jadi kalau pindah tempat melewati tanda sama dengan, semua tandanya berubah. Yang tadinya di ruas kiri tandanya positif, pindah jadi tandanya negatif. Jadinya X sama dengan plus 2-nya pindah. Jadinya 15 dikurangi 2. X sama dengan 13. Jadi nilai X-nya adalah 13. Kemudian untuk menyajikannya dalam diagram anak panah, kemudian diagram kartesius dan pasangan berurutan. Ingat dari asal X-nya adalah himpunannya 2, 3, 4, 5. Dan dari hasilnya atau ranknya Fx-nya adalah 4, 5, 6, 7. Maka diagram panahnya, nah di sini 2 ke 4, 3 ke 5, 4 ke 6, kemudian 5 ke 7. Untuk bentuk diagram kartesiusnya, nah ingat bahwa untuk yang horizontal itu adalah untuk himpunan yang X, dan yang vertikal atau Y-nya adalah X plus 2 atau Fx-nya. Kita pasangkan di sini 2 dengan 4, 3, 5, 4 dengan 6, dan 5 dengan 7. Untuk himpunan pasangan berurutannya bisa disajikan 2,4, 3,5, 4,6, dan 5,7. Contoh yang kedua. Diketahui suatu fungsi Fx memetakan 3x min 1 dengan x anggota himpunan bilangan asli. Tentukan A. Nilai F6, B. Nilai Fa plus 2, C. Nilai A jika Fa sama dengan 5. Maka di sini Fx-nya sama dengan 3x min 1. Yang ditanyakan yang A adalah F6. Maka X-nya diganti 6. 3 kali 6 min 1. 3 kali 6, 18 dikurangi 1, yaitu 17. Maka F6-nya adalah 17. Fa plus 2. Berarti X-nya diganti dengan Fa plus 2. 3 kali dalam kurung A plus 2 dikurangi 1. 3 kali A ditambah 3 kali 2 dikurangi 1. 3 kali A, 3A ditambah 6 dikurangi 1. 6 dikurangi 1, 5. Maka 3A ditambah 5. Yang C, nilai A jika Fa sama dengan 5. Fa sama dengan 3A plus 1. Kalau Fx sama dengan 3x min 1, maka Fa 3A min 1. X-nya diganti A. 3A min 1 sama dengan 5. 3A sama dengan 5 ditambah 1. Tadinya negatif 1 di ruas kiri negatif, maka pindah ke ruas kanan jadi positif. 3A sama dengan 6.
A sama dengan 6 dibagi 3. A-nya ketemu 2. Jadi nilai A-nya adalah 2. Contoh yang ketiga. Diketahui suatu fungsi f(x) sama dengan 7x plus p dan f2 sama dengan 10. Tentukan A nilai P, B bentuk fungsinya. Fx-nya 7x plus P dan F2-nya sama dengan 10. Maka di sini F2 sama dengan 7 kali 2 ditambah P. Jadi X-nya diganti 2. 7 kali 2 ditambah P sama dengan 10. 7 kali 2 14 tambah P sama dengan 10. P sama dengan 10 dikurangi 14. P-nya sama dengan negatif 4. Jadi nilai P-nya adalah negatif 4. Untuk bentuk fungsinya, karena Fx-nya 7x plus P dan nilai P-nya sudah ketemu negatif 4, maka bentuk fungsinya adalah Fx sama dengan 7x, P-nya diganti min 4. Jadi Fx sama dengan 7x min 4. Grafik fungsi. Di sini untuk membuat grafik fungsi ada cara yang mudah yang dapat dilakukan terlebih dahulu, yaitu membuat tabel dengan mendaftar semua daerah asalnya. Setelah dibuat tabel, nanti baru disajikan dalam bentuk grafik fungsi atau diagram Cartesiusnya. Misalkan di sini diketahui suatu fungsi f(x) memetakan negatif 2x plus 1 dengan daerah asalnya adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. A. Buatlah tabelnya. B. Gambarlah grafik fungsi f tersebut pada bidang Cartesius. Maka yang pertama di sini kita lihat rumus fungsinya, yaitu y sama dengan fx-nya, yaitu sama dengan min 2x plus 1. Untuk daerah asalnya yaitu x yang anggotanya negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nah, kita buat tabelnya dulu. Yang pertama x-nya yaitu negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Kemudian kita cari nilai negatif 2x, berarti x-nya diganti negatif 3. Negatif 2 kali negatif 3, 6. Negatif 2 kali negatif 2, 4. Negatif 2 kali negatif 1, 2. Negatif 2 kali 0, 0. Negatif 2 kali 1, yaitu negatif 2. Negatif 2 kali 2, negatif 4. Negatif 2 kali 3, negatif 6. Kemudian plus satunya semua plus 1. Kemudian maka kalau dijumlahkan negatif 2 plus 1 berarti 6 plus 1 7, 4 plus 1 5, 2 plus 1 3, 0 plus 1 1, negatif 2 plus 1, negatif 1, negatif 4 plus 1, negatif 3, negatif 6 plus 1 1, negatif 5 maaf. Maka koordinatnya yaitu negatif 3,7, negatif 2,5, negatif 1,3, 0,1, 1, negatif 1, 2, negatif 3, dan 3, negatif 5. Nah, kita sudah ketemu koordinatnya x dan y-nya, tinggal kita masukkan ke dalam diagram Cartesius atau grafiknya. Untuk grafik fungsinya, berarti di sini pada sajikan diagram Cartesius. Ingat, sumbu horizontal adalah sumbu x, yang tegak adalah sumbu y. Kita lihat koordinatnya. Yang pertama adalah negatif 3,7, negatif 3 yang di x, 7 y. Kemudian negatif 2,5, negatif 1,3, ya, 0,1, 1, negatif 1, dan 2, negatif 3,
3,-5. Kita tarik garis lurus. Nah, ini adalah garis fx sama dengan min 2x plus 1. Caranya seperti itu untuk menyajikan grafik fungsinya. Sebagai latihan soal yang pertama, nah buatlah relasi akar dari sebuah himpunan P ke himpunan Q dengan diagram panah, diagram kartesius, dan diagram atau himpunan pasangan berurutan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu diketahui fungsi fx memetakan 3x min 5 dengan domainnya himpunan bilangan cacah kurang dari 6. Nah, tentukan rumus fungsinya, daerah asal fungsi, daerah hasil fungsi, bayangan dari negatif 2, nilai F9, nilai A jika FA-nya sama dengan 16, dan nyatakan fungsi tersebut dalam diagram panah dan himpunan pasangan berurutan. Kemudian buat tabelnya. Setelah dibuat tabelnya, sajikan dalam bentuk grafik fungsinya. Silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dengan kejujuran dan disiplin. Ya, setelah itu silakan dikirimkan ke guru masing-masing. Sekian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.